cara berdoa dalam pandangan Islam. Pertama, bahwa harapan dan cita-cita kita itu maunya menjadikan sebuah kenyataan. Kita berharap sehat, kesehatan jadi kenyataan. Hidup kita maunya bahagia, kebahagiaan bisa kita raih. Anak-anak kita maunya sukses, kesuksesan jadi realita, dan seterusnya. Namun merupakan satu akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa sesungguhnya tidak semua harapan itu menjadi kenyataan, karena Allah tahu apa yang terbaik buat dirinya. Sebagai contoh misalnya, kita jumpai di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-30. Di sana dijelaskan, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang lapang kepada orang yang Allah kehendaki, dan memberikan rezeki yang sempit kepada orang yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat atas hamba-hambanya. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, ketika kita mengharapkan jadi orang kaya dan kekayaan itu kita raih, jadilah kita sukses. Allah tahu bahwa sebaiknya untuk kita menurut Allah jadi orang kaya. Kekayaannya bisa maslahat untuk orang banyak, menyantuni fakir miskin, kaum du'afa, untuk berbagai aktivitas yang terpuji. Tapi juga bahwa ketika orang mengharapkan kekayaan dan kekayaan tidak kunjung tiba, kita harus husnuzon kepada Allah bahwa yang terbaik menurut Allah nasibnya seperti ini. Tidak sedikit orang yang hidupnya pas-pasan, bahkan hidupnya di bawah garis kemiskinan. Ketika jadi orang hidupnya pas-pasan, bahkan di bawah garis kemiskinan, itu ibadahnya rajin, istiqamah, tawadu, rendah hati, rajin ke majelis ta'lim, akrab dengan tetangga, baik dengan teman-temannya. Tapi begitu menjadi orang OKB, mendadak jadi orang kaya baru, overacting. Yang tadinya sering sholat tahajud, enggak lagi. Yang dulunya berjamaah, enggak lagi. Yang dulunya bergabung dengan komunitas di lingkungannya, enggak lagi. Alasannya ini enggak level. Oleh karena itu para kita semua yakinkan bahwa ketika Allah tentukan kita, itu yang terbaik buat kita. Baik, kita coba lihat kehidupan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang sosok yang hidup awalnya sebagai orang yang patuh beragama, termasuk kaum Nabi Musa yang rajin beribadah. Begitu Allah berikan kekayaan yang jumlahnya sangat signifikan, langsung berubah perilakunya. Itu makanya di surat Al-Qasas ayat 76 disebutkan sosok manusia yang namanya Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ul quwwah. Idz qalahu qaumuhu la tafrah innallaha yuhibbul farihin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Qarun ada termasuk kaum Nabi Musa.
Hanya saja begitu jadi orang kaya, durhaka, tidak patuh dalam beragama. Kekayaannya membuat dia sombong sehingga orang-orang alim saat itu berpesan, memberikan nasihat, la tafrahai Qarun, janganlah kamu membanggakan diri, janganlah kau sombong dan hartamu itu. Allah nggak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri itu. Hadirin rahimakumullah, di dua ayat berikutnya, ketika Allah menyuruh untuk mengeluarkan sejumlah harta untuk berbagi kepada orang berhak menerimanya, lalu Qarun mengatakan, andaikan Allah itu mau ngasih rezeki kepada mereka, kenapa tidak langsung saja berikan pada fakir miskin? Kenapa mengurangi harta yang aku terima? Dengan angkuhnya mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, aku ini kaya karena aku punya ilmu. Mungkin kalau bahasa sekarang, aku ini sarjana, pantas kalau kaya. Aku ini S2, pantas kaya. Saya ini S3, doktor, pantas kaya. Saya ini pengusaha, pantas kaya. Coba kalau kita perhatikan realitanya, apakah setiap pengusaha sukses? Memang idealnya pengusaha itu grafiknya ekonomi naik terus signifikan. Tapi realitasnya ada yang memang sukses, gemilang, tapi juga ada yang jatuh bangun. Betul Pak ya? Dan bahkan ada yang jatuh nggak bangun-bangun. Ini kenyataan. Makanya ketika kesombongan diungkapkan oleh sosok orang takabur yang namanya Qarun, di ayat berikutnya disebutkan fa khasafna bihil arda wa bidarihi. Qarun, rumahnya, harta semua dibenamkan ke dalam tanah. Dibuatnya tanah itu likuifaksi, dibuatnya seperti lumpur, seperti bubur, yang di bawah naik ke atas, yang di atas turun ke bawah, dibenamkan sampai ke dalam tanah. Hadirin rahimakumullah, maka itu bagi kita semua, apapun keadaan kita, tolong libatkan Allah. Manusia memang banyak kelebihan, tapi di tengah-tengah kelebihan manusia punya kekurangan. Karena tidak semua harapan dan cita-cita itu bisa diraih seperti yang diharapkannya. Hadirin rahimakumullah, antum fuqara wa nahnu agniya. Manusia itu butuh Allah dan Allah nggak butuh manusia. Itu makanya kalau ada harapan dan cita-cita yang hendak kita raih, Allah berpesan di surat Ghafir ayat yang ke-60, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti aku perkenankan. Ini hampir searti dengan surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakan aku dekat. Aku akan mengabulkan doa orang jika dia berdoa kepadaku. Syaratnya dua. Pertama, falyastajibuli, penuhi perintahku, taat kepada Allah. Yang kedua, wal yu'minu bi, beriman kepadaku. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu sesuatu yang berdasarkan perhitungan manusia tidak mungkin, di mata Allah tidak ada yang namanya impossible. Tidak ada yang mustahil di mata Allah. Semuanya serba mungkin jika Allah menghendaki. Masya Allah, kana, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, apa yang Allah tidak menghendakinya maka tidak akan terjadi. Hadirin rahimakumullah, itu para kita semua, mari dekatkan diri pada Allah.
Belum lagi nanti ada ungkapan Nabi, ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'ar rahmi illa atallahu bihda thalathin. Setiap orang Islam yang berdoa dengan doa yang baik, dalam doa itu tidak ada unsur perbuatan dosa. Tidak ada doa yang di dalamnya mengandung unsur memutuskan silaturahim, kecuali Allah akan mengabulkan dengan 3 opsi. Pertama, Allah kabulkan persis apa yang dia minta, cash di dunia. Minta kaya, kasih. Minta istri, kasih. Minta suami, kasih. Minta anak, kasih. Minta menantu, kasih. Minta cucu, kasih. Minta jabatan, dikasih langsung, cash. Yang kedua, Allah tunda pengabulannya nanti di akhirat. Makanya Bapak Ibu sekalian, andaikan ada sejumlah doa yang belum dikabulkan di dunia, itu adalah tabungan kita yang akan nanti peroleh di akhirat. Makanya tetap optimis, harapan kita dikabulkan Allah. Persis seperti janji Allah tadi, ud'uni astajib lakum. Yang ketiga, Allah kabulkan dengan pengabulan yang lain, diganti dengan yang lebih baik dari yang dia minta. Mungkin ada di antara kita dalam hati bahkan terucap, ya Allah berikan aku kendaraan sepeda motor. Enggak dikasih sepeda motor, dikasih mobil untuk dia lebih baik. Atau juga mungkin meminta jabatan tertentu, nggak dikabulkan, Allah kasih jabatan lain yang lebih maslahat untuk dirinya. Hadirin rahimakumullah, maka itu para kita semua, untuk teknis berdoa itu ada sistematikanya. Pertama, supaya doa kita dijabah Allah, lakukan puji-pujian kepada Allah. Awali membaca hamdalah, teksnya macam-macam. Ada yang populer, alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Silahkan dibaca sebagai pendahuluan doa. Minimal alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, setelah hamdalah baca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silahkan. Teks sholawat banyak sekali. Silahkan. Untuk yang ketiga, konten doa. Hadirin rahimakumullah, isi doa pertama dari segi sigat bentuknya bisa menggunakan fi'il amar, kata kerja perintah. Kalau secara hubungan, kalau dari atas ke bawah, amar itu perintah. Tapi kalau hubungan ke bawah, dari bawah ke atas, itu bukan perintah, tapi permohonan, pengajuan. Untuk Allah sebutan dengan doa. Seperti dalam sholat kan kita doa itu ada 8 doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fani. Itu bentuk fil amar, ya Allah ya Tuhanku, ampuni dosaku, sayangi aku, tutupilah kekuranganku, angkatlah derajatku, berikanlah rizki kepadaku, bimbinglah aku.
sehatkan badanku, dan maafkan segala kesalahanku. Itu bentuk fi'il amar. Ada lagi doa misalnya Rabbi firli wali walidayya warhamuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, menggunakan fi'il nahi yang artinya jangan. Misalnya doa yang populer, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Berikanlah pada kami rahmat darimu ya Allah, sungguh engkau maha pemberi. Yang ketiga, bisa menggunakan ungkapan penyesalan, tapi intinya berdoa. Sebagai contoh misalnya, ketika Nabi Adam mohon ampun kepada Allah dan ungkapan penyesalan, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zolim kepada diri kami sendiri. Kami sudah melakukan kesalahan ya Allah. Andaikan engkau tidak mengampuni kami, engkau tidak menyayangi kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Di sana tidak ada kalimat ampuni kami, sayang kami, tapi ungkapan penyesalan. Hampir searti dengan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, yang keempat, bisa menggunakan ungkapan. Misalnya, Allahumma la mani'a lima ataita. Ya Allah, tidak ada yang mampu menghalangi apa yang engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang mampu menghalangi, ya, tidak ada yang mampu memberi apa yang kau halangi. Sama dengan misalnya Allahumma la tada' zamban illa ghafartah. Ya Allah, tidak ada dosa yang tidak engkau ampuni, yang kau biarkan dosa yang ya tidak kau ampuni. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan teks-teks itu di Al-Quran dipakai semuanya. Nah, lalu redaksi atau konten doa itu yang dipakai dari mana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama usahakan ambil Al-Quran. Misalnya, Bapak Ibu, supaya keluarga kita pandai bersyukur, ambil doa misal surat An-Naml ayat 19, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala shalihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, mampukan aku untuk mensyukur nikmat-Mu, nikmat yang telah berikan padaku kepada orang tuaku. Mampukan aku untuk beramal yang Kau ridha Allah, ya Tuhanku. Masukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Nanti kalau jadi imam atau mimpin doa, kalau ada lafal yang redaksinya mufrad, tunggal, aku diganti dengan kami. Rabbi auzini diganti dengan Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an na'mala shalihan tardahu wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Karena orang yang pandai bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya. Atau mungkin ada keluarga kita yang temperamental, emosi aja, bawa marah-marah melulu. Kita berdoa, ambil dari Al-Quran surat Al-Baqarah 260 misalnya, Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansunal qaumil kafirin. Kemudian kalau di Al-Quran, mungkin karena koleksi atau hafalan doa-doa dari Al-Quran kurang maksimal, kita beralih ke hadis Nabi.
Misalnya ada saudara kita jatuh sakit, di Al-Quran nggak kita jumpai atau belum menemukan, ya kita ambil hadis Nabi. Ada doa yang populer, Allahumma rabban nas azibasa isfianta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, engkaulah Tuhan seluruh manusia, angkatlah penyakitku, angkatlah penyakit saudaraku, sembuhkan aku, sembuhkan mereka ya Allah. Engkaulah Tuhan yang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Silahkan. Dan doa Nabi banyak sekali, termasuk yang jatuh bangkrut ekonominya, Nabi membimbing kepada Abu Umamah supaya bangkit, etos kerja dibangun dengan baik, diiringi dengan amalan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Kalau itu pun tidak kita jumpai atau tidak hafal, sederhana sekali. Hadirin Bapak Ibu sekalian, manfaatkan dalam doa itu dengan menggunakan Asmaul Husna. Qulidurrahman ar-Rahman, Qulidullah Abidurrahman ayyamma tad'u falahu asmaul husna. Minta pada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, atau sebutnya Asmaul Husna. Hadirin Bapak Ibu, itu Asmaul Husna yang 99 itu, asal kita sebut saja apa yang kita inginkan, maka Allah memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contoh misalnya, kita sebut saja Ar-Razzaq. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, ya Allah yang Maha Pemberi rezeki. Itu include, berarti bahwa kita, ya Allah berikan rezeki kepadaku. Ketika kita minta perlindungan, sebut saja Ya Muhaimin, Ya Salam, ya Allah Engkaulah yang maha melindungi, memberikan keselamatan. Ya Muhaimin, Ya Salam. Nanti mau dilanjutkan silakan. Bisa salimna wal muslimin. Kalau ada keluarga kita kasar supaya lembut, sebut saja Rasulullah. Sebut Asmaul Husna yang terkait dengan kelembutan. Allah Maha Lembut, Asmaul Husna apa? Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Dan seterusnya. Kalau di Al-Quran gak hafal, di hadis gak hafal, Asmaul Husna udah hafal, maka gunakan dengan bahasa kita, silahkan. Karena Allah faham apa yang kita ucapkan, apa yang kita inginkan. Allah faham bahasa apapun, termasuk bahasa Indonesia. Hanya saja saya pesan pada kita, semua pesan Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah pada Allah dan keoptimis, doamu akan dijabah Allah. Jangan ragu. Jangan kemudian sehari dua hari kok belum kunjung tiba, belum dikabulkan Allah. Itu nggak boleh ragu. Jangan-jangan Allah nggak dengar. Yakin Allah kabulkan. Jadi setelah alhamdulillah, baca sholawat, terus konten doa. Nah, yang keempat dan kelima itu kebalikan 1 dan 2. Kalau 1, 2, yang satu itu adalah hamdalah baru sholawat. Kalau penutupnya sholawat dulu baru hamdalah. Makanya Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin, baru walhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat baru hamdalah. Itulah sistematikanya. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup perlu saya sampaikan bahwa Bapak Ibu, ketika kita berdoa optimis, Nabi berpesan karrarahu salasan, tolong diulang sampai 3 kali.
Ada saudara kita sakit atau kita sendiri yang sakit, doa yang saya bacakan tadi diulang sampai 3 kali. Allahumma rabban nas azhib ba'sa ishfi'anta syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Silakan diulang sampai 3 kali. Ini pesan Nabi. Yang berikutnya, tolong Bapak Ibu sekalian, bahwa memohon atau meminta kepada Allah itu akan berbeda ketika memohon dengan orang atau meminta kepada orang. Kalau orang itu sering memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah sayang. Berbeda dengan manusia. Kalau kita minta pada orang, sehari bisa berkali-kali, bukannya sayang pada kita, saudara kita justru benci, nggak suka dengan kita karena minta melulu gitu. Terakhir, ingatlah bahwa ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Semakin banyak berdoa, berarti semakin banyak melakukan ibadah kepada Allah SWT. Demikianlah Bapak, Ibu dan saudaraku yang dirahmati Allah. Saya hanya menghimbau pada kita semua, usaha, ikhtiar, maksimalkan. Jangan lupa iringi dengan doa. Insya Allah ketika usaha dan doa menjadi satu, maka itulah akhlak seorang muslim. Karena usaha melulu tanpa doa itu sombong. Doa melulu tanpa usaha itu malas. Apalagi sudah tidak usaha dan tidak doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.